Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Haji Ami Taher, Wakil Bupati Kerinci, selaku Ketua TPPS Kabupaten Kerinci. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kerinci. Saya ingin memulai dengan sedikit penyegaran tentang apa itu stunting. Stunting adalah suatu kata yang cukup familiar bagi sebagian masyarakat kita karena hal tersebut sering dibicarakan dalam berbagai kesempatan. Tetapi fakta di lapangan, kepahaman masyarakat kita tentang stunting itu sangatlah beragam. Dan menurut pandangan saya, salah satu faktor keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting ini akan sangat banyak ditentukan oleh kepahaman masyarakat kita tentang stunting itu sendiri. Sebagai contoh, beberapa pengertian tentang stunting yang perlu dipahamkan kepada masyarakat kita antara lain: stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak yang ditandai dengan tubuh yang pendek, berat badan dan kecerdasan yang kurang, serta mudah terserang penyakit. Pengertian yang lain yang perlu kita pahamkan bahwa stunting itu sama sekali bukan karena masalah genetika atau keturunan, tetapi merupakan masalah kekurangan nutrisi atau gizi dan faktor lingkungan. Dan kalaupun ada yang diturunkan dari orang tua kepada anak, adalah pola makan dan jenis nutrisi yang dikonsumsi. Kalau anak yang sudah stunting, yang bisa terlihat setelah 1000 hari pertama kehidupan, maka akan sulit kita mengobatinya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan ini adalah sebagian pengertian tentang stunting yang perlu dipahamkan kepada masyarakat kita, agar mereka betul-betul peduli terhadap upaya pencegahan anak stunting, khususnya kepada calon pengantin, ibu hamil, dan ibu yang mempunyai anak baduta atau bawah 2 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun 2022 yang lalu, angka prevalensi stunting Kabupaten Kerinci sebesar 24,2%, dan ini merupakan angka yang masih tinggi. Saya selaku Ketua TPPS Kabupaten Kerinci bersama dengan seluruh tim TPPS berusaha mengajak berbagai elemen masyarakat Kabupaten Kerinci untuk bertekad mencegah dan menurunkan tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Kerinci. Dan beberapa waktu yang lalu kami mengundang beberapa pemangku kepentingan seperti dunia usaha, perbankan, Basnas, TNI untuk sama-sama berkolaborasi dalam upaya penanganan stunting ini. Dengan ikut serta dalam program BAAS, Bapak Asuh Anak Stunting. Dan alhamdulillah, semua lintas sektor berkomitmen untuk mensupport dan berperan aktif dalam program percepatan penurunan stunting ini. Upaya percepatan dan penurunan stunting ini merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Kerinci yang sejalan dengan pemerintah pusat yang mentargetkan prevalensi stunting dapat ditekan hingga 14% pada tahun 2024 yang akan datang. Bagi kami, tim TPPS Kabupaten Kerinci, program percepatan penurunan stunting ini di samping telah menjadi program pemerintah baik dari pusat maupun daerah, dan itu juga merupakan pelaksanaan perintah agama sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya.
Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Kerinci mentargetkan prevalensi stunting dapat diturunkan hingga 16% pada tahun 2024 yang akan datang. Dan untuk mendukung percepatan penurunan stunting itu, telah dilakukan upaya konvergensi lintas sektor di Kabupaten Kerinci. Program-program lintas sektor telah dilakukan sebagai upaya percepatan dan penurunan stunting di Kabupaten Kerinci yang diintegrasikan dalam 8 aksi konvergensi penurunan stunting, yaitu: aksi 1, analisis situasi. Berdasarkan hasil analisis kasus stunting Kabupaten Kerinci, menetapkan 37 desa lokus stunting tahun 2022 berdasarkan prevalensi dan kasus stunting pada bulan timbang Agustus 2022 yang tersebar di 12 kecamatan baik di wilayah pegunungan, perbatasan, dan perkotaan, di mana angka prevalensi stunting Kabupaten Kerinci pada tahun 2022 ini adalah sebesar 24,22%, atau turun 2,5% dari tahun 2021 yang berada pada angka 26,7%. Dan berdasarkan data EPP GBM, kasus stunting di Kabupaten Kerinci sebanyak 819 balita stunting. Maka dengan mempertimbangkan aspek jumlah kasus stunting dan keterjangkauan atau akses lokasi desa yang berada di wilayah perbukitan, pegunungan, maka pada tahun 2023 desa lokus stunting ditambah 12 desa lokus, sehingga total keseluruhan desa lokus stunting ini sebanyak 49 desa lokus pada tahun 2023. Dalam analisis situasi ini dilakukan identifikasi kendala dalam memberikan layanan untuk sasaran rumah tangga dengan 1000 hari pertama kehidupan, untuk menentukan rekomendasi baik dari sisi anggaran, lokasi, layanan, koordinasi, dan manajemen data sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan. Aksi yang kedua, penyusunan rencana kegiatan. Dalam penyusunan rencana kegiatan, komitmen pemerintah Kabupaten Kerinci dalam percepatan penurunan angka prevalensi stunting telah mengalokasikan anggaran baik untuk intervensi spesifik maupun intervensi sensitif, di mana setiap OPD lintas sektor telah mengalokasikan anggaran untuk percepatan penurunan stunting ini di Kabupaten Kerinci. Yang mana untuk tahun 2022 dari total 100% perencanaan daerah untuk percepatan penurunan angka prevalensi stunting, atau dengan total anggaran Rp3.448.820.000, nilai anggaran yang terrealisasi pada tahun 2022 sebesar 99%, atau sebesar Rp3.428.490. Maka untuk melakukan intervensi tersebut terlaksana dengan efektif dan tepat sasaran, telah dilaksanakan monitoring terpadu terhadap desa lokus di tahun 2022, sekaligus juga untuk memotret kendala serta permasalahan yang tengah dialami dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di desa lokus stunting. Aksi yang ketiga, rembuk stunting. Pelaksanaan rembuk stunting kami laksanakan pada tanggal 9 Agustus 2022 bertempat di ruang pola Bapeda Litbang, Kabupaten Kerinci. Rembuk stunting ini merupakan wujud penguatan komitmen bersama unsur pentahelik dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Kerinci yang melibatkan unsur pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media. Pelaksanaan rembuk stunting ini juga telah dimuat
di berbagai media, baik cetak dan elektronik, di skala lokal maupun regional, dan kami dokumentasikan pada kanal Dinas Kominfo Kabupaten Kerinci. Aksi keempat, Peraturan Bupati tentang peran desa. Regulasi pengelolaan keuangan desa telah tertuang dalam Peraturan Bupati Kerinci nomor 07 tahun 2022 tentang tata cara pengalokasian penyaluran penggunaan alokasi dana desa. Dukungan desa terhadap upaya pencegahan dan penurunan stunting ini dapat terlihat dari semakin meningkatnya alokasi dana desa untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada tahun 2022. Aksi kelima, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Peran kader pembangunan manusia di tingkat desa sangatlah vital sebagai kader yang bersentuhan langsung dengan keluarga berisiko stunting maupun keluarga balita stunting. Di sejumlah 285 desa dan 2 kelurahan di Kabupaten Kerinci telah memiliki KPM yang diperkuat kompetensinya melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemdes serta Dinas Kesehatan di setiap tahunnya. Aksi 6, Manajemen Data. Pemerintah Kabupaten Kerinci senantiasa mendorong peningkatan kualitas data, di antaranya data prevalensi stunting yang terus ditingkatkan keakuratannya. Dengan meningkatkan kunjungan balita pada posyandu, tera ulang antropometri, serta refreshing kader posyandu terkait tata cara penimbangan dan pengukuran berat badan yang benar serta peningkatan koordinasi antara perangkat daerah yang memiliki data cakupan yang sama agar dapat menjadi acuan dalam penentuan intervensi. Aksi 7, Pengukuran dan publikasi stunting. Sebagai bentuk keberlanjutan monitoring kasus stunting dan mencegah sedini mungkin balita berisiko stunting, pengukuran balita dilakukan secara rutin di setiap posyandu di masing-masing desa dan berdasarkan data SSGI tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Kerinci turun sebesar 2,5% dengan jumlah kasus stunting sebesar 819 anak. Yang telah kita intervensi secara konvergensi melibatkan semua sektor baik melalui program BAS mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Aksi ke-8, review kinerja tahunan. Untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan intervensi penurunan stunting, maka dilakukan review kinerja tahunan di mana dari sub-sub kegiatan yang telah direncanakan untuk percepatan penurunan angka prevalensi stunting ini di Kabupaten Kerinci dari berbagai lintas sektor di setiap OPD yang berada dalam lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci, kurang lebih 99% sub kegiatan baik yang menggunakan anggaran APBD, APBN maupun swadaya telah direalisasikan dan dilaporkan serta telah diinput ke dalam web aksi Bangda. Dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Kerinci, tentunya tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi antara lain penguatan kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah, perilaku asuh atau parenting. Kemudian tantangan lainnya, belum semua tenaga kesehatan dan kader mendapat pelatihan untuk pengukuran tinggi badan serta juga penimbangan berat badan. Kurangnya intervensi pimpinan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama terhadap pernikahan usia dini yang berakibat rentannya risiko stunting. Belum optimalnya peran TPK di tingkat desa, keterbatasan APBD dalam intervensi stunting, serta belum optimalnya sistem monitoring dan supervisi. Namun berbagai tantangan tersebut tentunya tidak akan menurunkan semangat kami untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing guna mencapai Indonesia Emas 2045. Maka untuk itu pemerintah Kabupaten Kerinci tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting dengan pelibatan organisasi masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan media.
Adapun inovasi-inovasi daerah dalam upaya penurunan stunting antara lain: 1. Mendukung pencegahan stunting sebagai isu prioritas di daerah. Pencegahan stunting bekerjasama dengan TPK, melakukan pendampingan calon pengantin, catin, calon pasangan usia subur, ibu hamil dan ibu hamil berisiko tinggi, ibu pasca salin, baduta dan balita. Yang ketiga, penata laksanaan alur penanganan balita stunting dari tingkat desa hingga rujukan rumah sakit. Keempat, gerakan perbaikan pola makan, pola asuh, sanitasi dan akses air bersih, yaitu dengan kegiatan Bapak Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS). Yang kelima, peningkatan kerjasama percepatan penurunan stunting lintas sektor dan program. Yang keenam, penguatan advokasi untuk dukungan pemerintah daerah dalam pencegahan stunting. Yang ketujuh, telah berjalannya RT istimewa dan adanya kelas cegah stunting keceting di desa lokus.